Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi sebagai Menteri Sosial ad interim menggantikan Menteri Sosial Juliari Batubara. Seperti yang diketahui saat ini, Juliari tengah berstatus tersangka dalam kasus korupsi dugaan suap penyaluran bantuan sosial Bansos COVID-19. Jokowi menyampaikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terus bekerja secara profesional dalam mencegah dan menindak kasus-kasus korupsi. Ia optimis KPK akan bekerja secara transparan dan profesional dalam menindak kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menterinya. Kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik dan profesional, dan pemerintahan akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Jokowi. Adapun Juliari merupakan menteri kedua di Kabinet Indonesia Maju yang tersangkut kasus korupsi. Sepekan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden Minggu 6 Desember 2020. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos, ucap Jokowi. Jokowi menyampaikan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk terus bekerja secara profesional dalam mencegah dan menindak kasus-kasus korupsi. Ia optimis KPK akan bekerja secara transparan dan profesional dalam menindak kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menterinya. Seperti diketahui, dalam kasus suap penyaluran Bansos COVID-19, Juliari diduga menerima uang suap dalam proyek pengadaan Bansos COVID-19 sebesar 17 miliar. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran Bansos COVID-19. Ia disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Juliari, KPK menetapkan 4 tersangka lainnya, yakni MJS, AW, AIM, dan HS. Uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS dan AW merupakan pejabat pembuat komitmen PKK yang diduga turut menerima suap, sedangkan AIM dan HS merupakan tersangka pemberi suap. Dari Jakarta, kontributor JPM TV melaporkan.